Perkenalkan nama saya di sini Jeffy LLT Kota Bolon dengan NIM 221011401537 kelas 04 TPLP 006 dengan dosen Firman Pratama Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 6 cloud computing yaitu studi kasus untuk UAS ya. Nah, di sini ada soal nomor 1 dengan soal sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat survei aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, web database, server setelah dengan soal di situ ya. Di sini pertanyaannya topologi yaitu bikin topologi perhitungan biaya dan IP address konfigurasi port pada server. Nah, di sini jawaban nomor 1 topologinya web server cluster yaitu 2 sampai 3 unit yang ada di bagian sini. 1 2 3 ya. Nah, di sini ada database cluster 2 unit dengan replication. Nah, di sini ada gambarnya database 1 dapat database 2. Nah, yang di sini ada yang mini IO. Nah, di sini ada mini IO. Topologinya memastikan redundansi dan ketersediaan tinggi. Nah, jawaban nomor 1 yaitu yang bagian kedua perhitungan biaya. Di sini ada web server cluster dengan RP 4 dengan 4 juta rupiah dikali 3 sama dengan 12 juta rupiah, dengan database server cluster 6 juta dikali 2 sama dengan 12. Nah, objek storage cluster yaitu 5 juta dikali 3 sama 15, dengan load balancer sama dengan 10 juta dengan total 49 juta. IP address konfigurasi port pada server terdapat pertama pada server pertama, web server pertama itu dengan IP 192, 196 dan seterusnya, dapat dilihat di jawaban sini. Nah, ini soal nomor 2. Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah. Nah, dengan pertanyaan di sini, bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Nah, di sini ada solusi cloud untuk Universitas Pamulang yaitu scaling infrastruktur dengan cloud computing auto scaling. Menggunakan layanan cloud untuk mendukung auto scaling agar sistem dapat secara menyesuaikan otomatis kapasitas server berdasarkan beban kerjaan. Yang kedua ada penyimpanan data yang terukur yaitu cloud storage, menggunakan solusi penyimpanan cloud atau untuk data akademik, materi perkuliahan, dan layanan perusahaan digital. Yang ketiga itu ada penggunaan CDN atau Content Delivery Network. Menggunakan CDN ini untuk mendistribusikan konten statis ke berbagai lokasi geografis sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan akses. Di sini ada langkah-langkah implementasinya. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu menentukan beban kerja. Nah, yang kedua itu ada migrasi cloud untuk memindahkan aplikasi. Yang ketiga pengaturan infrastruktur untuk mengkonfirmasi auto scaling. Yang keempat pengujian dan optimalisasi untuk menguji kinerja sistem. Dan kelima ada pelatihan dan dukungan untuk memberikan pelatihan pada staf TI Universitas untuk mengelola dan memelihara infrastruktur. Nah, di sini kesimpulan dari nomor 2, dengan mengadopsi solusi cloud computing, Universitas Pamulang dapat meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perusahaan digital. Nah, di sini yang penting itu TI dapat menangani lonjakan jumlah mahasiswa baru dengan lebih baik karena sudah menggunakan skala informasi akademik yang baik. Nah, di sini ada soal nomor 3, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Yang pertama ada otomatisasi dalam infrastruktur server mengacu pada penggunaan alat dan skrip untuk melakukan tugas-tugas administratif berulang yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dan kedua ada orkestrasi, yaitu langkah lebih lanjut untuk otomatisasi yang melibatkan pengelolaan dan koordinasi otomatis. Nah, di sini ada studi kasus yaitu penerapan otomatisasi dan orkestrasi pada infrastruktur server dan perusahaan e-commerce. Dengan latar belakang perusahaan e-commerce besar mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah penggunaan transaksi, menghadapi tantangan untuk mengelola infrastruktur server yang scalable dan handal. Tantangannya penambahan server dengan cepat dan efisien, menjaga ketersediaan dan kinerja aplikasi e-commerce, pemburuan dan pengamanan server tanpa gangguan operasional. Dengan solusi yang pertama, otomatisasi dengan Ansible dapat dilihat di sini. Yang kedua untuk orkestrasi dengan Kubernetes.
Yang ketiga dengan CI atau CD, pin line dengan Jacknice. Nah, di sini bisa kita lihat. Dengan hasil skalabilitas yang dari server dan aplikasi dengan cepat, ketersediaan aplikasi tetap tersedia meskipun ada kegagalan server, efisiensi, mengurangi waktu dan usaha, keamanan, pembaruan keamanan diterapkan otomatis dan konsisten. Dengan kesimpulan, penerapan otomatisasi dan orkestrasi di perusahaan e-commerce ini meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keandalan infrastruktur server, memastikan operasi bisnis yang lancar dan andal. Soal nomor 4, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Dengan pertanyaan, bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Yang pertama itu kita bisa dapat melindungi data. Di Indonesia perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu UU PDP. Nah, yang disahkan pada tahun berdasarkan undang-undang ini, data pribadi warga Indonesia harus dilindungi dengan standar keamanan tertentu, baik saat disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua ada transfer data ke luar negeri. Nah, itu untuk juga mengatur bahwa transfer data pribadi ke luar negeri itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, yang ketiga itu izin persetujuan. Perusahaan harus memiliki izin dari pemilik data atau nasabah untuk memindahkan data mereka ke luar negeri. Nah, dengan keamanan data dan dampak risiko dapat kita lihat di sini. Dengan kesimpulan, berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, langkah-langkah berikut harus diambil oleh perusahaan asuransi yang ingin menyimpan data nasabah di Turki. Nah, di sini ada 4 untuk langkah atau memastikan, mendapatkan, menjamin, dan melakukan semua perintah-perintah atau dari nasabah untuk luar negeri. Dengan mematuhi regulasi tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa data nasabah warga Indonesia dapat aman dan terlindungi meskipun disimpan di server yang berlokasi di Turki. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf ada kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih.